Ngebaso yuk. Dalam video kali ini, kita akan coba membahas soal-soal statistika tipe UTBK. Kita mulai dari soal pertama. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 37,5. Ada bilangan yang sebenarnya adalah 36, tetapi terbaca 56. Setelah dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 37. Banyak bilangan dalam kelompok itu adalah, perlu diingat, untuk rumus rata-rata, X bar sama dengan sigma X kita bagi dengan N. Atau jumlah semua data kita bagi dengan banyaknya data. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada sekelompok bilangan yang kita tidak tahu ada berapa banyak bilangan di dalamnya. Namun, ada satu bilangan terbaca 56 dalam kelompok bilangan tersebut, di mana seharusnya dalam kelompok bilangan tersebut bilangan yang terbacanya 56 itu seharusnya 36. Di mana untuk kelompok bilangan yang pertama ini rata-ratanya 37,5, sedangkan untuk kelompok yang kedua rata-ratanya adalah 37. Di sini yang akan kita cari adalah banyaknya bilangan yang berada di dalam kelompok tersebut. Dengan menggunakan konsep rata-rata, di sini kita bisa nyatakan bahwa untuk yang pertama di sini menjadi dua kasus. Ini kasus yang pertama, ini kasus yang kedua. Untuk kasus yang pertama, kita dapatkan bahwa dengan menggunakan rumus rata-rata 37,5 itu sama dengan, perhatikan jumlah semua datanya di sini. Di sini untuk data yang lain kita tidak tahu berapa, tapi jumlahnya bisa kita misalkan sigma X. Lalu kita tambahkan dengan 56. Karena untuk kelompok yang pertama angka yang terbacanya itu 56. Kita bagi dengan N, banyaknya data. Kita belum tahu berapa banyaknya data. Dengan melakukan operasi hitung matematis didapatkan bahwa 37,5 N sama dengan sigma X ditambah 56. Sedangkan untuk kasus yang kedua, kita dapatkan bahwa rata-ratanya 37 sama dengan jumlah bilangan tadi ya yang berada di dalam kelompok tersebut, kita tambahkan dengan 36. Kita bagi dengan N dan dapatkan bahwa 37N itu sama dengan sigma X ditambah 36. Di sini terdapat dua buah persamaan yang bisa kita tentukan menggunakan eliminasi atau substitusi. Ya, bisa kalian eliminasi atau bisa kalian substitusi dua persamaan tersebut. Misalkan kita gunakan eliminasi saja langsung pernyataan 2 kita eliminasi dengan pernyataan 1. Di sini 37N sama dengan sigma X ditambah 36. Karena ini sudah sama ya, sigma X yang mau kita hilangkan. Kenapa ya sigma X yang mau kita hilangkan? Karena yang mau kita carikan nilai N-nya. Ya, berarti nanti ini tinggal kita kurangi sigma X-nya habis ya. Ini tinggal 0,5N sama dengan 20. Berarti N-nya sama dengan 20 dibagi 0,5. Awas. Ya, 20 dibagi 0,5 atau 20 dibagi setengah itu sama dengan 20 dikali 2/1, sehingga hasilnya adalah 40. Ya, di sini jadi 20 dibagi setengah bukan jadi 10 ya jawabannya, tapi menjadi 40. Itulah permasalahan untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sekelompok data mempunyai nilai rata-rata 16 dan jangkauan 6. Oke, kita tulis lebih dahulu yang diketahuinya bahwa rata-ratanya itu sama dengan 16 dan jangkauannya sama dengan 6. Jika setiap data dikalikan A dan dikurangi B, sehingga diperoleh data baru dengan nilai rata-rata 20 dan jangkauan 9. Oke, baik, perhatikan. Misalkan di sini rata-ratanya, misalkan di sini datanya itu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, di mana Xn ini adalah data ke N, ya, data yang terakhir dari N buah data. Nah,
Di sini sudah diketahui bahwa rata-ratanya 16 dan jangkauannya 6. Rata-rata seperti yang kita ketahui rumusnya sigma X dibagi dengan N. Ya, sehingga dari rata-rata ini bisa kita dapatkan bahwa 16 itu sama dengan tadi ya X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn ya. Kita bagi dengan banyaknya data itu N, atau kita peroleh 16N itu sama dengan X1 tambah X2 sampai Xn. Ini yang pertama yang kita dapatkan dari yang diketahuinya rata-ratanya 16. Nah, lalu yang kedua diketahuinya jangkauannya 6. Masih ingat apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah nilai maksimum atau nilai yang terbesar kita kurangi dengan nilai minimum atau nilai yang terkecil. Di sini nilai terbesarnya adalah Xn, ya. Sedangkan nilai yang terkecilnya adalah X1. Sehingga Xn dikurangin X1 itu sama dengan 6. Ini dua buah hal yang bisa kita dapatkan dari yang diketahui bahwa rata-ratanya 16 dan jangkauannya 6. Datanya kita tidak tahu ada berapa dan datanya apa saja, sehingga kita misalkan bahwa datanya itu X1, X2, X3 sampai terakhir itu Xn. Lalu kita lanjutkan lagi yang diketahui selanjutnya. Setiap data dikalikan A dan dikurangi B. Nah, awas di sini harus kalian perhatikan. Dikalikan A dikurangi B, berarti pertama kalikan dulu dengan A baru dikurangi B. Berarti asalnya datanya X1, X2, X3 sampai Xn. Data yang terbaru itu menjadi AX1 ya, karena dikali A baru dikurangin B. Data yang kedua berarti menjadi AX2, kita kurangin B, sampai data yang terakhir nanti AXN kita kurangi dengan B. Di sini diketahui bahwa data yang baru tersebut rata-ratanya 20 dan jangkauannya 9. Dari rata-rata 20 ini bisa kita dapatkan bahwa 20 itu sama dengan tadi ya, pertama AX1 dikurangin B ditambah AX2 dikurangin B ditambah sampai terakhir itu nanti ada AXN dikurangin B. Kita bagi dengan banyaknya data tadi ada N ya. Dari sini kita dapatkan bahwa 20N itu sama dengan, nah perhatikan, ketika min B nanti di sini ditambah min B lagi, terus ditambah min B lagi, dan terakhir pun sama ditambah min B. Ada berapa kali B yang muncul? Ada N kali ya, karena tadi jumlah datanya itu ada N. Sehingga karena ada N kali B yang muncul, berarti nanti di akhir ya kita bisa tuliskan bahwa AX1 ditambah AX2 ditambah dan seterusnya sampai AXN. Nah, ini kita kalikan semuanya atau kita tulis dengan dikurangi N kali B-nya. Sekali lagi, yang dari mana NB ini? Karena tadi ya, di sini ada min B ditambah min B ditambah min B terus sampai ketika data ke N juga masih ditambah negatif B, itu ada N kali B-nya muncul. Ya, sehingga kita kurangi dengan N kali B-nya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, kita lanjutkan lagi. Jangkauannya 9. Ya, jangkauannya 9 tadi, data yang terbesar itu nilai maksimumnya AXN dikurangin B. Kita kurangi dengan data yang terkecilnya itu AX1 dikurangin B sama dengan 9. Nah, dari sini kita dapatkan AXN dikurangin AX1 itu sama dengan 9. Min B nya kemana ya? Nah, ini kan habis ya, min B dikurangin min B akan habis. Masih ingat sifat distributif? Ini A nya kita simpan luar, sehingga yang di dalam kurung tinggal XN dikurangin X1 sama dengan 9. Tadi di awal ya kita tahu bahwa XN dikurangin X1 nya itu sama dengan 6. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa 6A sama dengan 9 atau A-nya itu sama dengan 3/2. Inilah yang kita dapatkan pertama. Kita lanjutkan. Lalu yang dicarinya apa sekarang? Nah, lihat pertanyaannya yang mau kita cari ada 3B dikurangin 2A. A-nya sudah dapat, kita tinggal mencari B-nya. Bagaimana mencari B? Kita gunakan tadi rata-rata yang kedua ini. Oke, kita coba hitung. Berarti 20N sama dengan, nah sama ya,
dari AX1 sampai AXN, ini A-nya bisa kita simpan luar. X1 tambah X2 sampai XN berarti kita kurangi dengan NB. Ingat, X1 tambah X2 sampai XN itu sama dengan 16N. Oh, berarti ini bisa kita tulis 20N itu sama dengan A-nya tadi kita udah dapat 3/2, kita kalikan dengan 16N dikurangin NB. Ya, karena tadi nih X1 tambah X2 sampai XN itu kita substitusi hasilnya 16N. Dan A itu tadi hasilnya 3/2. Berarti ini kita tinggal sederhanakan menjadi 8N. Sehingga 20N sama dengan 24N dikurangin NB. Semuanya memuat variabel N, bisa kita coret semua ya, karena kita ini sama aja dengan dibagi N. Sehingga ketika B-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi B sama dengan 24 dikurangin 20. Kita dapatkan bahwa B-nya sama dengan 4. Dari sini kita sudah dapat A-nya 3/2 dan B-nya 4, dan yang mau kita cari adalah 3B dikurangin 2A. Berarti 3 dikali 4 itu 12, dikurangin 2 kali 3/2 itu 3. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah 9. Itulah penyelesaian untuk soal tantangan tentang tipe-tipe soal statistika dalam UTBK. Untuk soal nomor 3 dan selanjutnya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.